Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik ternyata sudah pulih asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatisnya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah ternyata sudah pulih asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatisnya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, ini saya sharingkan topik ini, yaitu ternyata kita sudah sembuh. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang kadang sering bingung dengan dirinya sendiri. Pak, saya ini sudah sembuh atau belum? Saya sudah merasakan seperti ini ya. Saya sudah bisa makan apa saja. Ini sudah sembuh atau belum? Nah, itu kadang seperti itu. Nah, makanya saya sharingkan lebih luas lagi tentang indikator-indikator ya, atau ciri-ciri ketika kita sudah masuk ke fase sembuh ya, supaya tidak istilahnya turun kembali ya grafiknya, sehingga kita menjadi semakin membaik dan akhirnya sembuh total. Nah, untuk itu ya, tolong simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, langsung saja ya kepada pokok permasalahan kita, yaitu topik hari ini, yaitu ternyata sudah pulih ya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, ketika ada beberapa indikator atau ciri-ciri semacam di bawah ini yang nanti akan saya sharingkan. Namun demikian, sebelum sampai kepada itu ya, jadi memang sembuh ini adalah harapan ya, harapan bagi ya semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang selalu dinantilah. Jadi istilahnya kesembuhan itu selalu diharapkan, selalu dinanti, hingga kadang kita penuh pertanyaan ya, di dalam hati kita kadang penuh pertanyaan, kapan saya sembuh, apakah sudah sembuh atau belum ya. Nah, itu kadang kita seperti tidak yakin dengan keyakinannya diri sendiri. Karena apa? Karena kadang kita sudah terlalu lama ya terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan lama, di mana kebiasaan lama itu masih merasa-rasa saat kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, sehingga kita walaupun sebenarnya ya kadang kita sudah sembuh sebenarnya ya, tetapi ketika pola kita masih berada di pola lama, yaitu masih istilahnya menikmati masa lalu, yaitu masa di saat kita mengalami gangguan. Nah, itu yang menjadi kadang secara
pikiran kita seolah-olah kita itu belum sembuh. Padahal sebenarnya teman-teman itu sudah sembuh, itu seperti itu ya. Nah, maka ini untuk mengingatkan kita agar pikiran kita yakin dengan kondisi kita, bahwa ketika ada istilahnya indikator-indikator seperti ini muncul ya, atau ciri-cirinya seperti ini muncul, berarti teman-teman sudah membaik, berarti teman-teman sudah sembuh. Nah, itu seperti itu. Maka amati saja ini mulai dari karakter kita ya, kemudian perkataan kita, mental kita, kemudian aktivitas kita, itu semuanya bisa jadi indikator bahwa kita itu ternyata sebenarnya sudah sembuh, ternyata kita sudah pulih ya. Tetapi hanya pikiran yang kadang masih mengenang masa lalu terlalu kuat ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kemelekatan ya, kemelekatan masa lalu. Padahal masa lalu itu ya sudah berlalu ya. Jadi kita harus bisa fokus terhadap saat ini. Nah, ketika saat ini kita rasakan, kita analisa, ternyata sudah membaik, ya sudah ya. Mulai dari situ berarti kita sudah mulai lembaran baru. Itu yang perlu jadi doktrin di pikiran kita harus ditanamkan seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu selalu berprogres. Jadi hari kemarin dengan sekarang dengan besok itu semuanya berubah, teman-teman, sudah berubah ya. Tetapi untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, gejala sensitif psikosomatik itu kadang terpaku di masa lalu, sehingga seolah-olah kita itu nggak ada perubahan membaik, sepertinya kita merasa-rasa terus. Nah, hal itu yang harus kita sadari, kemudian kita lepaskan. Mulai saat ini ya, kita istilahnya cermati ya indikator-indikator yang muncul di dalam diri kita sebagai ciri-ciri bahwa kita itu ternyata sudah pulih, itu seperti itu. Nah, maka saya sharingkan ya, ini adalah ciri-ciri ya, ciri-ciri ketika kita sudah pulih ya, atau sudah sembuh dari gangguan asam lambung gejala sensitif psikosomatis. Yang pertama ciri-cirinya ya, ini seperti ini. Sudah berani ngomong saya sudah sembuh. Nah, itu amati saja ketika kita ditanya dengan orang lain ya. Orang lain bertanya kepada kita, bagaimana Pak Gito, apakah sudah sembuh ya. Nah, waktu itu ketika kita belum punya pikiran yakin bahwa saya sudah sembuh, kadang saya ngomong ya, ya alhamdulillah sudah membaik, tetapi masih ada sensasi ini, kadang masih begini. Nah, ketika masih ada seperti itu ya, itu berarti belum ya. Apalagi ketika ditanya apakah sudah sembuh, kemudian jawabnya belum, saya masih merasakan ini itu, bahkan ini sering muncul sensasinya yang tidak menyenangkan dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, tetapi ketika teman-teman itu sudah mulai sembuh ya, itu jawabnya seperti pasti, walaupun kita kadang tidak sadar ya. Kadang ada orang tanya apakah sudah sembuh, ya pasti akan menjawab iya betul saya sudah sembuh ya. Nah, ketika ngomong seperti itu atau berani menjawab saya sudah sembuh, itu salah satu indikator bahwa teman-teman itu sebenarnya sudah sembuh. Itu seperti itu. Jadi kadang kata-kata ini kan mencerminkan ekspresi rasa ya, rasa dan pikiran, yaitu yang diekspresikan melalui suara, kata-kata. Nah, itu amati saja ketika teman-teman ditanya orang lain, ditanya apakah sudah sembuh, kalau teman-teman jawabnya iya betul saya sudah sembuh, seperti itu berarti sudah sembuh ya. Tetapi kalau belum ya, atau mungkin sebenarnya secara fisik sudah sembuh tapi secara mental belum mengakui kesembuhannya, itu kadang juga bisa juga. Nah, maka dari itu ini juga bisa dibalik ya, bisa dibalik. Walaupun sebenarnya kita merasa masih belum begitu membaik, kalau kita berani mengatakan betul saya sudah sembuh, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa. Ketika berani mengatakan seperti itu, nanti tubuh akan mengikuti, akhirnya menjadi cepat sembuh. Nah, itu ketika yang memang secara fisik masih contohnya ada sensasi. Nah, maka kata-kata itu mencipta, kata-kata itu doa. Nah, maka sadari saja, itu jadikan benih yang akan mencipta apa yang diinginkan oleh kita. Nah, itu contohnya ya. Jadi seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya ketika kita ternyata sudah pulih ya, pikiran ini selalu positif sudah ya. Jadi pikiran selalu positif. Kebalikannya di saat kita
masih mengalami gangguan ini cukup serius, ya itu pikiran selalu negatif ya. Nah, sensasi itu katakanlah hal-hal yang sudah tidak terpikirkan lah, karena memang juga sensasi itu sebenarnya kalau sudah sembuh juga tidak muncul sih, itu seperti itu, tetapi kadang terpancing oleh pikiran. Kalau pikiran kita masih negatif, kadang itu menjadi muncul kembali. Nah itu seperti itu, jadi hubungan antara fisik dan psikis ini harus sinkron, harus harmonis ya. Kalau kadang fisiknya sudah membaik tetapi kok psikisnya belum atau pikirannya masih negatif, ya kadang respon tubuh atau fisik itu akan menjadi negatif kembali. Nah itu seperti itu. Maka sadari saja ya. Jadi ketika kita ada ciri-ciri bahwa kita sudah bisa berpikir positif ya, nah itu ya berarti kita sebenarnya sudah membaik teman-teman ya. Itu seperti itu gitu. Nah itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, ciri-cirinya ketika kita sudah mulai membaik ya, jadi perasaan juga tidak begitu sensitif ya, sudah seperti terkontrol lah. Contohnya kagetan itu sudah menjadi tidak kagetan lagi. Dulu ketika misalkan ada orang ngomong keras saja ya, di sini rasanya berdebar-debar ya, itu begitu. Nah itu bukti kalau kita masih anxiety-nya masih tinggi, psikosomatiknya masih tinggi ya. Jadi perasaan itu masih sangat sensitif ya. Ketika ada orang lain yang sebenarnya sedang bercakap-cakap, tidak membicarakan kita juga kadang sensitif ya. Jangan-jangan sedang membicarakan kita hal-hal yang tidak baik. Nah, itu seperti itu ya. Atau mungkin orang lain menyapa dengan kenapa sekarang kurus sih. Nah, kenapa sekarang pucat. Nah, seperti itu saja kadang perasaan kita langsung deg ya. Langsung deg seolah-olah kita itu tidak berdaya. Nah, akhirnya kita menjadi lemes seperti itu. Nah, itu karena perasaan masih sensitif. Itu ciri-ciri ketika memang masih serius gangguan psikosomatiknya. Tetapi ketika sudah membaik, ya perasaan itu tidak begitu sensitif, sudah normal. Sekalipun orang bilang negatif kepada kita tenang-tenang saja, itu seperti itu ya. Nah itu ciri yang ketiga teman-teman, itu seperti itu. Nah kemudian ciri yang keempat tentang kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, was-was itu pun sudah terkendali atau sudah normal ya, sudah normal. Kalau dulu kita serba takut, kita serba cemas, contohnya kita mau pergi juga takut, jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan nanti tidak ada yang menolong dan seterusnya ya, sehingga akhirnya tidak berani bepergian sendirian, apalagi pergi yang jauh. Sedangkan di rumah saja sendirian kadang takut juga. Nah itu bukti kalau kita memang belum baik. Tetapi ketika kita sudah mulai membaik ya, yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu sudah normal kembali. Ya memang yang namanya orang hidup punya rasa cemas, rasa takut ya, tetapi sebatas ya, artinya itu terkendali. Dan kalau memang itu hal-hal yang wajar, ya kita sudah tidak perlu cemas lagi, tidak perlu takut lagi seperti itu. Nah, ketika perasaan kita sudah seperti itu, kita sudah tidak selalu mencemaskan tentang diri kita ya, bahwa kita itu sudah baik-baik saja, itu pikiran sudah mengatakan seperti itu, ya sudah, berarti kita itu sudah pulih sebenarnya ya. Jangan kita selalu selalu dalam kecemasan terus ya. Jadi kecemasan itu dinamis ya, dinamis. Jadi bisa katakanlah saat ini kita tidak cemas, kemudian nanti cemas, itu bisa, tetapi semuanya itu akan bisa terkendali oleh mindset atau mental pikiran kita, itu seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi itu yang keempat ya, yang keempat ya gitu. Berarti ciri-cirinya sudah tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir, tidak was-was, itu seperti itu. Nah kemudian yang ciri berikutnya ya, yaitu yang kelima ya. Ciri yang kelima ya, yang kelima yaitu tentang apa?
emosional itu sudah stabil ya, emosional sudah stabil. Jadi artinya kita sudah bisa mengontrol diri ya, tidak yang tadinya masih suka gampang marah, ini sudah terkendali. Yang ngapain kita harus marah ya? Hal seperti itu hal yang biasa, misalkan seperti itu. Jadi kita sudah terkendali lah emosionalnya itu. Bahkan sudah stabil ya. Jadi kita itu ya emosionalnya ini sudah tidak di depan, tetapi lebih mengedepankan pemikiran yang positif, itu seperti itu. Nah, itu ciri yang kelima ya. Jadi kita sudah rileks lah seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, ketika kita memang sudah membaik ya, itu ciri-cirinya kita suka beraktivitas, teman-teman. Jadi kita sudah suka beraktivitas ya. Nah, beraktivitas ya ini maknanya luas ya, bisa beraktivitas apa saja. Artinya kita sudah suka melakukan beberapa kegiatan lah. Itu seperti itu. Entah itu kegiatan yang berhubungan dengan profesi kita, entah itu kegiatan yang berhubungan dengan hobi kita ya. Nah, itu semuanya sudah bisa berjalan. Nah, itu ketika sudah seperti itu berarti ya teman-teman itu sudah pulih ya, sudah pulih. Jadi sudah jangan apa-apa itu berpikirnya asam lambung, anxietis, psikosomatis, sudah kita tinggalkan itu, selamat tinggal, itu seperti itu. Kita adalah menjadi tubuh yang baru sudah, yang sudah sehat, kuat dan seterusnya, itu seperti itu ya. Nah, itu jadi cirinya suka beraktivitas, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, sudah tidak ada lagi sensasi, teman-teman. Jadi kalau kita memang betul-betul sudah pulih, itu sensasi seperti sudah menghilang. Dan sekalipun itu ada, karena kita sebagai manusia itu kadang juga ada rasa sakit, ada rasa sehat dan seterusnya, itu pun tidak selalu dihubungkan dengan wah ini gara-gara asam lambung, bukan itu ya. Tetapi contoh misalkan ya seperti saya sekarang ya, kadang kembung ya, betul saya akui ya, kadang kembung, tetapi tidak saya hubungkan dengan asam lambung ya. Saya kembung karena masuk angin ya, tadi bepergian agak jauh naik sepeda motor tetapi tidak pakai jaket sehingga agak kembung. Nanti sebentar lagi juga sembuh. Itu seperti itu saja ya. Jadi jangan asam lambung itu menjadi kambing hitam, apa-apa diarahkan ke situ. Nah, itu cara untuk lepas menjadi sembuh total itu seperti itu, teman-teman. Itu ya. Jadi tidak ada lagi sensasi. Sensasi itu sudah menghilang. Sekalipun itu ada, itu belum tentu sumbernya dari asam lambung. Itu ya. Itu. Nah, kemudian yang kedelapan, badan sudah merasa nyaman ya. Jadi karena sensasi sudah menghilang ya, otomatis kita akan merasa nyaman ya, akan merasa nyaman, damai, segar ya, ceria, gembira, semua ekspresi itu sudah bisa kita tuangkan ya. Bahkan disitulah kita mulai merasakan kebahagiaan. Ternyata ya, kesehatan itu luar biasa ya. Jadi betapa bahagianya orang yang sehat ya ketika kita sudah mengalami sakit. Nah, itu hikmahnya kita menjadi semakin menghargai kesehatan itu, seperti itu. Nah, itu yang ke-8 ya. Kemudian yang ke-9 cirinya ketika kita makan itu sudah terasa enak ya, tanpa pantangan ya, tanpa pantangan. Ya wajar kalau memang ada yang sedikit dikendalikan, nggak apa-apa ya, tetapi kita sudah tidak punya doktrin lagi mantang. Seperti saya seperti itu, apa saja saya makan, tetapi ya ada yang saya kendalikan. Contohnya misalkan pedas ya, sampai dengan sekarang saya kendalikan ya. Saya kalau sambal itu cukup saya sentuhkan sedikit aja udah terasa, itu hanya seperti itu ya. Dan itu ternyata membuat kita menjadi nyaman ya. Nah, ya udah sih, itu saja kita lanjutkan ya, itu seperti itu. Nah, yang terakhir ya, ketika kita sudah pulih ya, ini akan merasakan penuh dengan percaya diri ya. Nah, ciri-ciri kita percaya diri bahwa kita itu sudah normal semuanya, melakukan apa saja bisa, kapan saja, di mana saja, itu sudah no problem. Nah, itu artinya kita sudah percaya diri ketika sudah seperti itu. Nah,
bisa terjadi seperti itu memang yaitu berkat ikhtiar kita yang harus didasari dengan semangat, dengan kesabaran, dengan niat yang kuat untuk bangkit dan seterusnya, pasti akan bisa. Karena ini adalah memang gangguan asam lambung, ketidaksensitif psikosomatik. Kita harus merubah dua hal, merubah tubuh dilatih supaya menjadi kuat kembali, dan juga merubah mental supaya kita menjadi positif dan kuat juga secara mental. Nah, dengan seperti itu kalau semuanya itu sudah dilalui, pasti ini badai akan berlalu. Akhirnya kita menjadi sembuh total. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.